warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon kerjasamanya. Hari ini saya akan melakukan peer teaching kepada teman-teman sekalian. Untuk itu saya izin untuk memulai. Saya coba dulu untuk share screen deh. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Belum, sudah. Sudah. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Ibu. Luar biasa untuk menjawab salamnya, untuk menjawab kabarnya Ibu, kabarnya anak-anakku. Jadi kita bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Kita coba ya, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allah, semangatnya anak-anakku pada pagi hari ini luar biasa. Bagaimana, siap untuk belajar? Siap, Bu. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Untuk itu, dengarkan namanya baik-baik dan angkat tangannya sambil menyahut, oke? Rafida? Bu. Arut? Hadir, Ibu. Mary? Hadir, Bu. Udah? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Junardi, Mary, Lina, dan Mawardi ya. Alhamdulillah semua anakku hadir pada hari ini. Ibu mohon pertahankan kehadirannya ya, agar kita tetap bisa menimba ilmu setiap hari, oke? Ya, Bu. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Saya persilakan kepada kota kelas. Silakan anakku Kasma. Ya, Bu. Pada pagi hari ini. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita untuk berdoa setiap hari itu agar apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini bisa masuk betul ke otak kita dan kita dapat dilancarkan dalam menuntut ilmu, anak-anakku. Jadi selanjutnya kita akan menyanyi dulu. Apa kira-kira lagu yang akan kita nyanyikan dengan melihat lambang ini? Ayo, siapa yang Garuda Pancasila, Bu. Lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, dimulai ya. Sudah ada suaranya, Nana? Ada, Bu. Ada, Bu. Garuda Pancasila. Dia berkorban. Oke, terima kasih anak-anakku. Jadi aku akan menyanyikan lagu ini karena untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita ini, karena sikap nasionalisme itu sangat penting untuk merupakan wujud kecintaan dan kehormatan kita kepada bangsa kita sendiri. Untuk itu dengan lagu ini juga tadi akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anakku, materi apa sih yang kemarin kita pelajari? Apa ya? Materi apa, anak-anakku? Sila kedua Pancasila, Bu. Oke, benar sekali anakku Rara. Penerapan sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kalian dengan cerita soal Dayu pada kemarin pada pembelajaran kita? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Oh, kalau begitu Ibu akan menampilkan lagi cerita kemarin. Dengarkan ya baik-baik. Dayu adalah temanku. Dia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Beni sering menertawakan Dayu.
Beni sering mengejek Dayu, hal itu membuat Dayu merasa sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara depan kelas. Ia takut ditertawakan Beni. Hal itulah yang membuat Dayu tidak mau masuk ke sekolah. Dengan pembelajaran kemarin kita ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku. Kira-kira anak-anakku ini apakah setuju dengan sikap Beni? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa kira-kira kenapa kalian tidak setuju? Kita tidak boleh mengejek teman, Bu. Tidak boleh keejek. Baik. Sekali yang dikatakan anak-anakku ini luar biasa. Jadi kita ini tidak boleh setuju dengan perilaku Beni. Karena seharusnya kita tidak boleh menertawakan dan mengejek orang lain. Ibu ingin bertanya lagi, apakah sikap Beni ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, betul sekali anak-anakku. Jadi, mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita bahwa diri kita ini lebih baik dan orang lain itu buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran kemarin juga tentang penerapan sila kedua Pancasila, dan kita akan mencari solusi untuk mengatasi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi di sekolah ataupun di kelas kita. Untuk itu manfaat dari pembelajaran kita, karena tadi Ibu tadi menyinggung tentang sila kedua Pancasila. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita sebagai manusia atau sebagai anak-anak tidak berbuat semena-mena kepada temannya atau kepada orang lain. Agar kita sebagai manusia tidak dapat mengakui persamaan derajat dan dapat saling mencintai dan saling menyayangi serta hidup damai dan hidup rukun. Untuk itu, Ibu tadi ingin bertanya lagi, kira-kira siapa yang tahu nih apa lambang dari sila kedua Pancasila? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Lambang dari sila kedua apa, yo? Rantai, Ibu. Rantai, Ibu. Kalian aku Lina, terima kasih atas jawabannya, sangat cerdas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membacakan satu orang? Saya, Bu. Silakan anakku Kasma baca tujuan pembelajaran pertama kita. Setelah membaca cerita yang disajikan guru melalui PowerPoint, peserta didik mampu memberikan dan menjelaskan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan percaya diri, Bu. Oke, terima kasih anakku. Siapa yang bisa membaca yang kedua? Saya, Bu. Ya, silakan Aku Rara. Melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan guru, peserta didik mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Oke, terima kasih Aku Rara. Siapa yang bisa yang terakhir? Ya, silakan Aku Dinardi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anakku. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Untuk itu selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon kalian menyimak dan mengamati dengan baik materi ini agar kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Ibu. Oke? Jadi sebelumnya Ibu ingin berikan tepuk semangat supaya kalian semangat dalam belajar ini. Tepuk semangat. Luar biasa sekali anak-anakku. Jadi dalam materi kita yang pertama yaitu mengenai sikap tokoh dalam cerita. Adapun pengertiannya, sifat atau karakter adalah gambaran sikap tokoh dalam cerita yang menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Adapun soal perwatakan, pelukisan tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam cerita. Selanjutnya, ada tentang perwatakan tokoh, ada terbagi 3. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Jadi ada yang tahu nggak apa itu tokoh protagonis? Siapa yang bisa sebutkan sikapnya seperti apa? Saya, Bu. Silakan anak. Baik, Ibu. Kalau protagonis suka menolong, Ibu. Ya, terima kasih jawabannya anakku, sangat benar sekali. Jadi tokoh protagonis itu memiliki sikap
Sikap tokoh protagonis. Protagonis umumnya menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita, film, atau serial. Tokoh ini digambarkan sebagai seorang yang memiliki sikap baik dan positif. Sikap protagonis dalam sebuah cerita biasanya dermawan, jujur, rendah hati, tidak sombong, sabar, dan setia kawan. Dan selanjutnya yang kedua tadi ada sikap antagonis. Siapa nih yang bisa sebut bagaimana sikapnya tokoh antagonis itu? Saya Bu. Jahat. Ya silakan Jahat, Anak Milda, kalau Anak Milda dulu. antagonis. Anak Milda. Jahat Ya. tokoh antagonis Bu. Oke, sangat benar sekali yang dikatakan Anak Milda ini. Terima kasih ya Nak atas jawabannya. Jadi sikap tokoh antagonis. Antagonis merupakan karakter yang melawan tokoh utama sehingga menimbulkan konflik. Biasanya tokoh antagonis memiliki watak buruk dan negatif. Tokoh antagonis sering digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat pendendam, pembohong, sombong, tidak bersahabat, pembuat masalah, dan biasanya suka pamer, dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada tokoh tritagonis. Siapa nih yang bisa menyebutkan sikap dari tokoh tritagonis itu? Baik, Bu. Ya? Apa Nakulina? Sikapnya baik, Bu. Oke, benar juga yang dikatakan Nakulina, sikapnya baik, atau lebih tepatnya itu sikapnya netral. Terima kasih ya Nakulina sudah menjawab. Oke, jadi sikap tokoh tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penengah suatu keadaan. Dia tidak berpihak kepada tokoh yang jahat maupun baik. Tokoh tritagonis digambarkan sebagai seseorang yang bersifat netral, yang terkadang bisa berpihak kepada tokoh protagonis, begitu pula sebaliknya. Oke, sampai di sini paham anakku? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengetahui sikap tokoh. Yang pertama ada secara langsung atau analitik, yang kedua ada tidak langsung atau secara dramatik. Adapun cara-cara untuk mengetahuinya, yang pertama itu kita memperhatikan cara berbicaranya atau berdialog dengan tokoh lain. Dari keterangan tokoh lain, tempat atau lingkungan tokoh berada, penampilan tokoh, adapun juga dengan cara berdandannya juga kita bisa mengetahui sikapnya seperti apa. Selanjutnya, ini tadi lambang apa Nana? Sila kedua, Bu. Sila kedua, Bu. Sila Kita akan menghubungkan tadi sikap-sikap tokoh tersebut dengan sila kedua Pancasila. Anak-anakku, kalian perlu tahu bahwa pekerjaan setiap orang itu berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal itu pasti sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Jadi yang kedua tadi silanya itu kemanusiaan yang adil dan Beradab. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ada setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Ya, sebelum Ibu menampilkan apa-apa saja sih sila kedua Pancasila kalau kita ada di rumah, ada yang bisa nggak ya menyebutkan apa-apa saja contoh penerapan sila kedua di rumah? Siapa ayo yang bisa? Apa? Anak-anakku, bagaimana? Apa nak? Saya, Bu. Ya silakan aku Kasma. Menaati perkataan orang tua, Bu. Kalau di rumah harus sopan juga sama orang tua, Bu. Oke, benar juga yang dikatakan aku Kasma. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Ibu juga akan memberikan contoh-contoh yang lain selain yang disebutkan dari anakku Kasma. Yang pertama itu ada mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua seperti tadi yang dikatakan anakku Kasma. Yang kedua ada menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Selanjutnya ada menjaga nama baik. Menjaga nama baik keluarga ya nak di mata masyarakat.
Selanjutnya ada orang yang muda menghargai orang yang sebaya, saling menghargai yang tua dan menyayangi yang muda. Lanjut lagi, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya dan tidak saling mencampuri hak orang lain serta saling membantu dan merasakan dalam kesusahan dan kegembiraan. Selanjutnya ada penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Siapa ayo yang bisa menyebutkan contohnya? Ayo siapa? Saya Bu. Ya silakan anakku Junardi. Penerapannya Bu Guru sila kedua Pancasila di sekolah yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah Bu Guru. Ya benar sekali yang dikatakan anakku Junardi. Terima kasih banyak nah atas jawabannya. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah merupakan salah satu contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang lain-lain juga Ibu akan sebutkan seperti melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Selanjutnya menegur temannya mencontek, tidak melaksanakan tugas piket dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh ya. Selanjutnya membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Oke. Selanjutnya ada penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat. Ada yang bisa memberi contoh nggak? Halo anakku. Siapa nih yang bisa memberikan contoh? Ayo siapa? Ayo Bu. Silakan Asma. Contohnya itu bersedekah Ibu. Oke, benar sekali yang dikatakan anakku Kasma. Salah satu contohnya itu bersedekah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi di sini ada membantu korban bencana alam, memberi sedekah pada fakir miskin, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain, meminta izin bila meminjam barang orang lain, berlaku sopan kepada orang lain, menjadi donor darah, mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dan menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi itulah tadi materi-materi yang telah Ibu jelaskan. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Anak-anakku ini gambar apa? Dokter. Bu. Betul sekali, ini gambar dokter. Siapa yang ingin jadi dokter? Saya Bu. Oh, saya jadi guru, Bu. Mary juga ingin Awas saya jadi guru Bu. Oh ya, ada juga yang ingin jadi guru. Semuanya pekerjaan itu baik, nah seperti yang Ibu tadi katakan. Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan seorang dokter itu? Siapa yang tahu? Merawat orang sakit Bu. Mengobati. Betul sekali anakku, merawat orang sakit. Ada nggak yang bisa memberikan contoh sikap yang patut kita contoh dari seorang dokter? Selalu menolong orang, Bu. Ya, betul sekali anakku Wiwi, menolong orang lain. Jadi itu menolong orang lain itu juga contoh dari penerapan sila kedua Pancasila. Jadi seperti itulah contohnya sikap yang patut kita contoh dari seorang dokter. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Ibu bagi sesuai dengan nomor urut absennya ya, Ibu acak. Yang kelompok pertama itu ada Rafida, Milda, Wiwi, dan Dian. Kelompok kedua ada Ruth, Kasma, Rara, dan Junardi. Kelompok tiga ada Mary, Lina, Mawari, dan Siti. Untuk itu selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah cerita. Anak-anakku silakan perhatikan dengan baik, baca dengan baik cerita yang Ibu tampilkan ya. Untuk itu Ibu dulu ingin memberikan lagi tepuk semangat supaya kalian semangat dalam membaca. Tepuk semangat. Luar biasa. Jadi anak-anakku sekarang kalian membaca ya. Perhatikan dengan baik karena kalian akan menjawab soal-soal mengenai bacaan ini. Oke, silakan dibaca ya. Oke. Baca. Oke, jadi kalian sudah membaca. Terima kasih anak-anakku sudah membaca dengan baik. Untuk itu Ibu akan membagikan LKPD satunya. Ya, silakan ketua kelompok, ketua kelompok pertama, ketua kelompok kedua, dan ketua kelompok ketiga. Silakan anak-anakku baca dengan baik LKPD satunya.
Sudah dibaca? Sambil kalian mengerjakan tugas dari LKPD 1-nya sesuai dengan cerita, Ibu akan keliling melihat apakah kalian betul-betul bekerja sama. Ingat ya anak-anak, dalam kerja kelompok itu kita harus bekerja secara bersama-sama, jangan hanya mengandalkan kota kelompoknya, oke? Bu. Oke, bagaimana? Sudah selesai anak-anakku? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, ya, kita lanjut dulu ya pembelajaran kita. Kita skip dulu ini untuk LKPD 1-nya karena sudah selesai semua. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah semangat dalam mengerjakan LKPD ini. Selanjutnya, Ibu memiliki video kisah seorang dokter. Kalian ingin melihatnya? Mau, Bu. Oke, jadi anak-anakku dalam menonton video ini kalian betul-betul menyimaknya dengan baik ya, memperhatikannya dengan baik dan mengertilah apa makna dari video yang Ibu tampilkan. Tunggu ya, Ibu putarkan dulu videonya. Pelayanan medis bagi warga di atas sebuah kapal yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Meski terlihat sederhana dengan bahan utama kapal dari kayu, rumah sakit apung ini sudah berhasil membantu ribuan orang di timur Indonesia. Kapal ini bahkan bisa melayani operasi di lambung kapal. Dan yang paling penting, pasien sama sekali tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit apung ini. Kehidupan yang bermakna adalah hidup yang peduli orang lain. Kata indah dan bijak yang merupakan jalan hidup orang-orang jadi inspirasi hidup sepanjang masa yang mengabdikan kehidupan mereka untuk orang lain. Tentu kita akan tersontak dengan kenyataan tersebut bahwa ada manusia yang pernah hadir di bumi mendermakan diri untuk kehidupan di sekitar mereka. Ia adalah kisah heroik yang selalu terpatri dalam sejarah kemanusiaan dan akan tetap dikenang sepanjang masa, termasuk Dr. Lee yang luar biasa ini. Dan dalam sejarah orang-orang besar yang pernah hidup, kepedulian adalah semangat hidup, sekaligus memotivasi mereka untuk tetap bertahan dalam tekanan dan getirnya kehidupan yang mereka jalani. Ada kekuatan yang tersembunyi yang membuat mereka bertahan sehingga bisa menularkan pada orang lain di sekitarnya. Tentunya bukan materi yang mendorong para bijak tersebut untuk bersikap dan bertindak demikian, tetapi mereka menjadikan pengabdian pada sesama sebagai jalan hidup mereka. Ada keyakinan yang menumbuhkan sikap dan perilaku mereka. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Peduli ada sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Oke, itulah tadi video mengenai seorang dokter. Jadi Ibu akan menampilkan video kedua dulu supaya kalian paham sikap dokter apa yang merupakan penerapan dari sila kedua Pancasila. Jadi ini ada video contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi di sini Ibu akan memperlihatkan contoh-contohnya seperti ini. Tunggu ya. Jadi anak-anakku, kalian telah mengamati dua video sekaligus. Yang pertama tadi ada video apa? Video tentang dokter, Bu. dokter. Yang kedua ada video tentang apa? Pengamalan sila kedua, Ibu. Oke, benar sekali anak Kasma. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dalam kedua video ini saling berhubungan. Jadi kita akan menghubungkan sikap dokter ini yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila seperti contoh-contoh yang telah ditayangkan pada video kedua. Untuk itu, bagaimana? Ada nggak yang bisa satu orang ini menjelaskan tentang tanggapannya mengenai video dari seorang dokter tadi? Ada? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Siapa, Nak? Saya Bu Guru. Ya, silakan anakku Junardi berikan tanggapannya mengenai videonya. Oke.
Kalau tadi Bu yang seperti kuliah di tayangannya itu ada kapal itu, ada rumah sakitnya di atasnya. Baru ada tuh juga banyak kuliah ala-ala kesehatan di situ Bu Guru. Bisa tempatnya orang diambil tindakan, bisa juga orang dioperasi di situ. Apalagi yang lebih bagusnya tidak dipungut biaya sepeser pun Bu Guru. Ya, terima kasih jawabannya Anak Junardi, tepat sekali. Jadi kita berikan dulu tepuk salut untuk Anak Junardi. Jadi seperti ini, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Wow, keren. Coba kita ulang, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Wow, keren. Semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD 2 untuk dikerjakan. Jadi ini silahkan setiap kelompok mengerjakan LKPD-nya. Jadi dalam LKPD ini kita akan mencatat sikap-sikap dokter yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sambil Ibu berkeliling melihat pekerjaan kalian, Ibu harap kalian bekerja secara bersama-sama ya. Untuk itu, bagaimana? Sudah anak-anakku? Sudah, Bu. Oke, ada ya kelompok ingin tampil. Siapa nih kelompok yang ingin tampil? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Rafida? Saya, Bu. Oke, silakan anakku Rafida mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman untuk membacakan hasil kerja kami, Bu. Sikap dari dokter yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ada 3, Bu, yang kami temukan. Yang pertama itu tidak membeda-bedakan pasien, apalagi tidak memeras orang kecil, orang miskin. Kemudian yang kedua, mengabdikan diri untuk misi kemanusiaan dengan bekerja tanpa pamrih. Yang ketiga, menolong banyak orang dengan membantunya untuk bisa sembuh dari suatu penyakit, Bu Guru. Oke, luar biasa sekali dari kelompoknya Rafida. Kita berikan tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Wow, keren. Anak-anakku semuanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebuah video lagi. Ibu masih memiliki video. Tidak bosan anak-anakku? Tidak bosan? Tidak, Bu. Oke, jadi kalian perhatikan ya, video ini berhubungan lagi dengan tugas kita selanjutnya. Jadi di sini ada video tentang kasus yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Anak-anakku perhatikan ya. Berbahaya, bahkan anak kecil sudah ikut sekarang. Sekolah dasar di kawasan Jakarta Timur mengalami kekerasan verbal dan juga fisik hanya karena wajahnya dengan Ahok. Dari unggahan Taman di Facebook, diketahui dirinya juga merupakan anak satu-satunya yang beragama Kristen Katolik di kelasnya. Akibat dari bully ini, anak sampai tidak betah hingga mau pindah sekolah. JS sudah merasa sangat tidak nyaman berada di sekolahnya sendiri karena beberapa teman yang sering mengejek wajahnya yang dibilang mirip Ahok. Dia dianggap bukan pribumi karena hal ini. Menurut paman JS, keponakannya menerima perlakuan seperti ini sejak kasus penodaan agama oleh Ahok ramai diberitakan di media massa. Teman-temannya melampiaskan kekesalan mereka dengan menonjok bahkan mengatakan akan membunuh JS. Namun ternyata tidak hanya JS, ibunya pun mengalami penyerangan verbal. Dia dipanggil ibunya Ahok oleh orang tua anak yang menuduh bahwa putranya berantem dengan anaknya. Padahal JS sudah tidak masuk sekolah sekitar 2 minggu. KPAI kini telah memonitor perjalanan kasus ini dan akan membantu JS dalam menangani efek psikologis dari kasus bully yang menimpanya. Oke, tadi Ibu telah menayangkan lagi video. Menurut anak-anakku, permasalahan apa yang ada dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo. Ayo Bu Guru. Ya, silakan aku Junardi. Permasalahan apa? Permasalahannya di situ tadi Bu, sepertinya di situ ada anak sekolah sering mengejek temannya, sering membuli, sering ada perundungan, begitu Bu Guru. Oke, benar sekali yang dikatakan anakku Junardi. Jadi dalam video ini tadi kita melihat bahwa ada anak yang sering diejek dengan temannya karena mirip dengan siapa?
Oh, betul sekali. Terima kasih Anakku Junardi atas jawabannya. Untuk itu Ibu ingin bertanya lagi, apakah sikap dari teman-temannya anak tersebut merupakan sikap yang bertentangan dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Iya, Bu. Iya Bu, bertentangan Betul nih. sekali. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita ataupun di kelas kita agar hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi? Apa ya? Apa? Bikin perjanjian Bu supaya tidak beku-eje-eje. Oke, betul sekali. Kita juga bisa membuat perjanjian supaya tidak beku-eje-eje di kelas, supaya tidak ada yang saling mengejek ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa membuat seperti yang dikatakan Anakku Rafida tadi, kesepakatan kelas ya, seperti itu, atau aturan-aturan yang ada di kelas kita. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan hal-hal atau aturan yang kita sepakati bersama dan bertujuan agar semua warga yang ada dalam kelas tersebut merasa nyaman. Tidak ada yang saling mengejek, tidak akan ada kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi dalam sekolah. Dan kita akan juga secara tidak langsung akan mengamalkan sila kedua Pancasila. Untuk itu anak-anakku, sekarang tugasnya kalian itu pada LKPD 2 juga, tapi di halaman berikutnya kalian silakan tuangkan ide-ide apa saja yang menurut kalian yang bisa menjadi kesepakatan dalam kelas kita. Ibu akan menunggu hasil diskusi kalian sambil Ibu memperhatikan cara kalian bagaimana saja cara kalian menjawab atau memberikan ide-ide tersebut dalam kelompoknya, oke? Paham? Paham, Bu. Oke, bagaimana? Sudah selesai anak-anakku? Sudah selesai, Bu. Oke, siapa nih kelompok berikutnya? Selain kelompoknya tadi Anakku Rafida, siapa yang bisa mempresentasikan? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Anakku Mary. Terima kasih, Bu. Saya akan mempresentasikan kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama kelompok kami. Yang pertama, menjunjung tinggi kesopanan. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, tertib, jujur, dan peduli. Yang keempat, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan orang lain atau perasaan teman. Yang kelima, bekerja sama dalam hal kebaikan. Artinya kerja kelompok, janji kerjasama. Kalau menyontek itu tidak boleh. Yang keenam, berusaha melakukan yang terbaik. Nah, itu dia Bu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Anakku Mary. Untuk itu kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Wow, Keren. banyak untuk semuanya anak-anakku. Jadi selanjutnya Ibu ingin memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk menanggapi apa-apa saja tadi ide-ide dari kelompoknya Mary. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apakah kalian setuju atau kalian ingin menambahkan? Bagaimana anak-anakku? Ada yang bisa? Ayo, siapa? Ibu tunggu loh. Siapa yang bisa berikan tanggapannya atau memberikan lagi contoh-contoh lain seperti kalau misalnya memang berbeda dengan diskusi kelompoknya. Siapa? Ayo, siapa? Ada nggak ya? Apakah kalian setuju dengan kelompoknya Mary? Setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. Saya sudah setuju, Bu. kita akan menyepakati bahwa kesepakatan kelas yang akan kita sepakati itu yang pertama ada menjunjung tinggi kesopanan, yang kedua menolong teman yang kesusahan, yang ketiga tertib, jujur, dan peduli, yang keempat tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman, yang kelima bekerja sama dalam hal kebaikan, yang terakhir ada berusaha melakukan yang terbaik. Untuk Ibu itu, Ibu minta kepada anak-anakku semua silahkan kumpulkan LKPD-nya. Sudah?
Sudah, Bu. Oke, Ibu berterima kasih kepada anak-anakku semua karena telah semangat dalam belajar pada hari ini. Terima kasih juga atas antusiasnya anak-anakku dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk itu, Ibu akan bertanya-tanya lagi tentang pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi apa yang tadi kalian telah pelajari anak-anakku? Ada yang bisa? Kalian telah belajar apa? Siapa? Ayo. Pengamalan sila kedua, Ibu. Oke, benar sekali anakku Kasma. Jadi apakah masih ada yang belum kalian pahami? Sudah paham, Ibu. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana anakku, tidak ada lagi? Oke, kalau begitu Ibu mengatakan bahwa kalian sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Untuk itu Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam belajar? Wow, Senang sekali, Bu. Kalau kalian Bu. senang sekali, semoga Senang sekali, Bu. besok juga seperti ini. Untuk itu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita telah mempelajari tentang apa? Pengamalan Pancasila sila kedua Pancasila, Bu. Sikap Dan kita mempelajari juga tentang apa? Sikap apa? sikap tokoh seorang dokter, Bu. Oke, benar Sa- sekali. Apa lagi, Nak? Kesepakatan kelas, Ibu, buat Benar tadi. sekali. Jadi tadi kita telah mempelajari tentang pengamalan sila kedua Pancasila dan hubungannya dengan sikap-sikap tokoh, dan kita telah membuat solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut agar yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila tidak terjadi di kelas kita. Untuk itu, setelah ini Ibu akan melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi yang Ibu berikan kepada kalian, Ibu ingin mengetahui sejauh mana apakah kalian betul-betul paham dengan pelajaran yang Ibu telah berikan. Oke, soalnya ada 5 soal pilihan ganda, Ibu bagikan ya. Oke, jadi sekarang kalian kerjakan evaluasinya dengan baik dan jangan ada yang menyontek agar Ibu bisa betul-betul mengetahui apakah kalian benar-benar paham atau tidak. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu lihat-lihat dulu ya, atau Ibu minta izin sebentar untuk memeriksa hasil dari pekerjaan kalian. Wow, alhamdulillah sekali. Pekerjaan anak-anakku ini semuanya di atas nilai KKM. Jadi, tapi ada yang paling terbaik. Semuanya memang terbaik, tapi ada nilai yang paling terbaik. Selamat kepada Ruth atas nilai 100 dan selamat kepada Rara atas nilai 95. Oke, kita tepuk tangan dulu. Dapat berapa Kak saya, Bu? Dapat Saya 80. juga, Bu. Nah, semuanya rata-rata dapat 80, tidak ada yang di bawah KKM. Oke, untuk itu Ibu harap kepada anak-anakku semua mempelajari di rumah mengenai pesan moral. Dan tadi kita telah mempelajari tentang sikap tokoh, jadi besok kita akan mempelajari tentang pesan moral dalam suatu cerita. Ibu harap anakku bertanya kepada orang tuanya atau mencari cerita-cerita yang dapat yang memuat tentang pesan moral. Oke, paham? Paham, Bu. Bu. Oke, untuk itu kita akan melakukan juga tepuk gemuruh untuk keberhasilan kita dalam belajar pada hari ini. Jadi caranya kalian bertepuk tangan dari pelan sampai kalau Ibu semakin tinggi tangannya Ibu, tepukan kalian juga semakin keras. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, tepuk gemuruh. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Untuk itu setelah pembelajaran kita berakhir, ada baiknya juga kita berdoa. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk itu sebelum pulang anak-anakku, kalian sebaiknya jalan di pinggir jalan, tidak ada yang singgah-singgah lagi di rumah temannya, langsung pulang ke rumahnya. Dan jangan juga ada yang sering menyuruh temannya untuk mententeng tasnya.
Ya, jangan ada yang seperti itu karena hal-hal tersebut merupakan hal yang tidak baik. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi teaching dari saya. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman semuanya. Untuk itu saya kembalikan kepada Atas kesempatannya mengenai teaching dari Ibu Suci. Menurut saya dari langkah pertama sampai terakhir itu saya kira sudah runtut ya, sudah masuk semua di langkah pertama, mulai orientasi, persepsi, pemberian acuan dan motivasi. Begitupun cara mengelola kelasnya, berinteraksi dengan siswa pun sudah bagus, dan di kegiatan penutup pun tidak ada yang lupa, mulai dari refleksi, umpan balik, tindak lanjut, simpulan, dan evaluasi. Saya kira sudah bagus, Bu Suci. Semangat. Terima kasih banyak Bu Kasma atas masukannya. Ya, dari pre-teaching yang dilakukan oleh Bu Suci, penampilan Ibu Suci dari awal pembelajaran sampai selesai secara umum sudah sangat bagus dan sudah sangat runtut. Dimulai dari kegiatan awal, yaitu pengorganisasian siswa sudah dilakukan dengan baik, mulai dari salam, doa, absensi, kemudian juga sudah melakukan persepsi dengan baik. Kemudian untuk kegiatan intinya sudah terlaksana semua, penyampaian materi juga sudah disampaikan dengan baik, adapun umpan balik dari siswa dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang paling baik juga Ibu Suci memberikan apresiasi kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan, dan saya rasa itu juga sudah sangat bagus. Saya kira itu saja. Jadi dari awal sampai akhir sudah bagus menurut saya. Oke, terima kasih. Banyak Bu Rara. Itulah tadi arah masukan dari Bu Rara atau penilaian dari observer kedua. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya untuk Bu Kasma dan Bu Rara. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan masukan atau arahan yang akan diberikan oleh Guru Pamong kita. Dengan ini disilakan Bu. Baik Pak Muarti, dengar suara saya? Kedengaran Ya Bu, terdengar Bu. Kalau untuk saya, Bu Suci itu sudah bagus dari awal hingga akhir, sudah mengaktifkan banyak siswa, sudah mengapresiasi juga, sudah banyak ya, banyak perubahan dari kemarin. Tapi Bu Suci ini kelas berapa? 4 Bu. Kelas 4. Untungnya kelas 4 Bu Suci, karena Bu Suci mengajar terlalu cepat bicaranya. Tadinya kelas 1 pasti dia bilang, apa kita bilang Bu, terlalu cepat. Iya Bu, ini disesuaikan karena waktu untuk teaching Bu, jadi dicepatkan. Terlalu terburu-buru. Ya, oke. Karena sesuai juga dengan waktu dia mengalokasikan waktu. Oke, good job buat Bu Suci. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mardi.